Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula tempat duduk kita ini adalah tempat yang dikatakan oleh Allah sebagai raudhah min riyadil jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga, di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, dan jamaah sekalian, kemarin kita telah membahas peperangan besar yang pertama, tapi ini sesi kedua, karena sebelumnya sudah dimulai, yaitu penaklukan Irak itu. Jadi peperangan besar yang pertama antara Persia dan pasukan muslimin di masanya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaid berhasil mengalahkan pasukan Persia yang dipimpin oleh seorang panglima yang bernama Jaban. Bahkan pasukan muslimin berhasil menawan panglimanya, yaitu siapa tadi? Sinten, Pak? Jaban. Panglima muslimin berhasil menawan pasukan panglima Persia yang namanya Jaban. Nah, atas kebijakan daripada Abu Ubaid, yaitu panglima pasukan muslimin, panglima yang ditawan atau Jaban tadi kemudian diampuni dan dilepaskan dengan tebusan. Jadi posisinya masih perang tapi diampuni. Ini kan membahayakan. Seharusnya ya dieksekusi saja. Tetapi para jamaah sekalian, inilah justru yang menarik perhatian daripada penduduk yang berada di sekitar tempat perang itu. Jadi mereka sangat berkesan dengan akhlak pasukan muslimin, yaitu mengampuni musuhnya ketika sudah lemah. Sehingga banyak di antara mereka kemudian masuk Islam. Jadi ini salah satu daripada kelebihan pasukan muslimin. Kemudian perang kedua. Perang kedua terjadi di wilayah yang namanya Saqatiyah. Di wilayah Saqatiyah. Seperti peperangan pertama, peperangan ini juga dimenangkan oleh pasukan muslimin yang berhasil menguasai lumbung pangan daripada negara-negara Persia. Jadi daerah itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan makanan atau logistik untuk para raja-raja Persia. Dan mereka yang dipekerjakan ini adalah petani-petani miskin. Bahkan mereka tidak bisa memakan daripada hasil pertanian mereka sendiri, karena harus dipersembahkan untuk para raja. Itu kemudian bisa dikuasai oleh pasukan muslimin. Lalu pasukan muslimin ini membagi rampasan-rampasan perang itu yang berupa makanan-makanan terbaik. Kalau padi itu, Pak, yang terbaik. Rojo lele ini kan pun merek, Pak. jenisnya. Oke pun, kalau betul paham kan. Pokoknya kalau padi itu padi terbaik. Sing nasinya itu, kalau bahasa kita itu punel. Pokoknya enak, digawe mangan apa enak. Tempe penyet enak, soto enak. Kira-kira begitu. Pokoknya ini makanan terbaik. Tetapi sekali lagi oleh pasukan muslimin
makanan itu justru dibagi-bagikan kepada orang yang menanam, yang tidak pernah memakan sedikit pun. Masya Allah. Ini sekali lagi mampu menarik hati daripada penduduk setempat. Kemudian Abu Ubaid ini juga mengirim surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tentang kemenangan mereka. Jadi para petani dianggap orang rendahan. Sekali lagi bahkan dilarang untuk makan hasil pertaniannya itu. Tetapi oleh pasukan muslimin justru makanan itu dibagi-bagikan. Jadi makanan yang memang dikhususkan untuk para raja itu kemudian dibagi-bagikan. Maka secara tidak langsung seakan-akan pasukan muslimin itu mengatakan, wahai sekalian penduduk Irak, kotanya apa tadi, Sakotiyah, mari masuk ke agama kami, agama yang agung ini, yang telah mengangkat derajat kalian dan mengembalikan kemuliaan kalian. Maka mereka pun tertarik dengan Islam dan sebagian kemudian masuk Islam. Jadi ada makalah yang mengatakan al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu adalah hamba atau budak dari kebaikan. Pun nate piring Mbak niki. Jadi manusia itu budak dari kebaikan. Kalau jenengan hutang budi kepada seseorang, maka akan mengatakan begini. Pokoknya nek sing ngongkon iku masih aku nang diwae siap. Kenapa itu? Karena pernah berhutang budi. Jadi manusia itu adalah budak dari kebaikan. Karena dulu pernah berbuat baik kepada kita. Sehingga kita mengatakan, pokoknya nek sing ngongkon niku saya dimanapun akan saya datangi. Jadi napa nuturi niku kebaikan mboten, Pak? Kebaikan. Tapi jangan nuturi tok nggih. Orang itu justru cenderung tidak suka kalau hanya dituturi nggih. Sampeyan kok suwi gak dolan nggone paman sampean, moh wis dituturi aku. Nah nek nuturi iku nggih golek kate mulih dikasih sangu nggih. Nah itu yang berkesan nggih. Nuturi tok gak tau nyangoni, moh aku. Walaupun gak dituturi tapi lek sangoni ya bolak-balik dolen kan gitu. Sekali lagi manusia itu adalah abdul ihsan atau kebaikan. Oleh sebab itu inilah prinsipnya dakwah, Pak. Jadi yang kita munculkan itu kebaikan, bukan kebenaran. Yang kebenaran itu sifatnya di dapur. Yang kebaikan itu sifatnya di depan. Jadi andaikan panjenengan ini buka warung, maka bumbu-bumbunya jangan dipajang di depan. Yang dipajang di depan yang sudah matang, yang sudah enak. Yang sudah enak itu nggih. Sebab bumbu itu enggak enak sama sekali loh, Bu nggih. Lombok pedas. Uyah asin nggih. Napa malih? Jahe nggih rada pedes. Pokoknya ndak enak semua lah nggih. Itu kebenaran nggih. Tempatnya di belakang. Jangan sampai dakwah kok sedikit-sedikit pakai dalil nggih, pakai dalil. Oh, dalilnya ini dan seterusnya. Nanti gagal, Pak. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, ada seorang ustadz dakwah di Papua, tidak saya sebutkan namanya. Ketika orang ini masuk Islam syaratnya, kalau laki-laki apa saja, Bu? Orang Papua kan jarang yang sunat, berarti disunat, dipotong. Nah, begitu sudah masuk Islam, Ustadz ini mengatakan kamu harus sholat 5 waktu. Nah, ini masih keberatan, Pak. Masih keberatan baru masuk Islam. Pemana subuh, Pak. Berat. Harus puasa. Ini juga masih keberatan. Loh, lah kok berat gini? Akhirnya kemudian kalau model begini saya keluar saja dari Islam. Akhirnya kamu kalau keluar maka akan kami akan kami bunuh karena
murtad. Nah ini bumbu Pak, bumbu. Kata orang ini, agama macam apa ini? Masuk dipotong, keluar juga dipotong. Aduh, nggak jadi Pak. Itu karena belum sudah memunculkan kebenaran. Jadi sekali lagi, kebenaran itu bumbu yang tempatnya di dapur. Yang di depan, yang kita sajikan adalah kebaikan-kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, para jamaah sekalian, setelah kemenangan itu, ada 2 gubernur Persia yang mendatangi Abu Ubaid untuk melakukan perjanjian damai dengan membawa makanan yang terbagus, yaitu makanan para raja, kepada Ubaid dengan mengatakan, ini adalah penghormatan dan jamuan untuk Anda. Kata Abu Ubaid, apakah kalian juga membawakan makanan yang sama untuk pasukan-pasukanmu? Maka jawab mereka, kami tidak mungkin melakukan itu, sebab ini adalah makanan khusus untuk para raja. Maka oleh Abu Ubaid dikatakan, kalau begitu saya tidak membutuhkannya, sebab saya hanya makan seperti yang dimakan oleh bawahanku atau pasukanku. Nah, 2 orang gubernur ini akhirnya terpaksa membawakan makanan yang seperti itu dengan jumlah yang banyak, yang besar. Kembali dengan makanan yang terbagus itu dengan jumlah yang sangat besar. Oleh Abu Ubaid kemudian makanan ini dinikmati bersama pasukan. Nah, kemudian Abu Ubaid mengundang petani-petani yang ditugasi untuk menanam makanan itu, tetapi mereka sendiri tidak pernah merasakan. Kemudian diundang, mereka juga dijamu untuk ikut makan bersama pasukan muslimin. Masya Allah. Tetapi setelah makanan itu terhidang di depannya, justru mereka mengatakan, kami tidak bernafsu dengan makanan yang didatangkan oleh para ketua kami. Apa kira-kira alasannya Pak? Biasanya makan pecel rolas sewu, kemudian diajak ke rumah makan 1 porsi 1 juta. Itu alasannya. Apa kira-kira? Mau makan itu belum bisa merasakan kenikmatannya. Biasanya mangan pecel pedes asin, dikongkon mangan makanan apa enggak tahu saya namanya apa ya, makanan yang mahal-mahal itu. Disuruh makan 1 porsi 1 juta. Yang pertama belum bisa menikmati, atau kadang-kadang lidahnya tidak sesuai. Yang kedua, eman Pak, eman. Mbok yo duwe ae kan gitu. Yang lainnya biar beli sendiri. Beli pecel wis enak. Kira-kira begitu. Karena saking tidak pernahnya dia makan makanan seperti itu. Sekali lagi, ini mampu menarik simpati daripada penduduk setempat. Kemudian perang ketiga yang disebut dengan perang Barosma. Lagi-lagi pasukan muslimin juga berhasil mengalahkan pasukan Persia. Nah, kemudian setelah perang ketiga ini, pasukan Persia ini saling memberi semangat, memberi motivasi kepada panglima-panglima yang tempatnya berbeda-beda. Jadi kenapa pasukan Persia ini tidak menyerang secara serempak saja? Kenapa begitu? Sebab mereka dibutakan oleh Allah. Andaikan mereka bersatu, ya, pasukannya berkumpul menjadi satu, kemudian mengepung pasukan muslimin, mungkin pasukan muslimin akan habis, karena jumlahnya cuma sekitar 10.000, sementara mereka puluhan ribu. Tetapi sekali lagi, Allah telah membutakan mata mereka dengan saling mengandalkan panglima yang satu dengan panglima yang lain. Mengandalkan panglima yang satu dengan
panglima yang lain. Dengan berpikir, walah mek sakmono ae. Mek 10.000 lah, sampean di pasukan sebelah sini ada 30.000. Cukup ini. Sehingga mereka kemudian tidak membantu. Itu awalnya begitu ya. Yang kedua, mereka takut mati. Mereka takut mati. Sementara pasukan muslimin ini pasukan berani mati. Sebab salah satu cita-cita mereka adalah mati di medan perang. Sehingga mendapatkan mati syahid. Masya Allah. Dengan perhitungan ngeten Pak. Kalau ada orang yang berani mati, itu sebelum dia mati, pastilah dia sudah berhasil membunuh beberapa orang. Itu pasti. Kecuali kalau pasukan yang tidak berani mati. Begitu musuhnya berani, dia akan lari. Tetapi ini pasukan berani mati. Mereka akan berpikir sebelum orang ini mati, pasti dia telah memakan korban beberapa orang. Ini yang ditakuti oleh pasukan Persia. Sehingga saling, bahasa kita itu jagakno. Yus bagiannya pasukan kono. Nanti kalau saya ikut-ikutan, nanti ikut jadi korban. Kira-kira begitu. Nah, para jamaah sekalian, setelah perang ketiga ini, kemudian panglima utama daripada Persia, ini panglima kerajaan Persia, yang membawai beberapa panglima dari raja-raja bawahan, yang bernama Rustum ini kemudian mengirim pasukan dengan jumlah yang sangat besar untuk menghadapi pasukan muslimin yang dipimpin oleh Panglima Jadzawih. Sinten mau Pak? Jadzawih. Mboten hafal, mboten apa-apa. Gak penting nih. Orang Persia juga nih. Jadzawih namanya. Pasukan besar ini disertai dengan bendera kebesaran Persia yang terbuat dari kulit harimau yang disusun-susun gitu ya, bukan satu harimau. Yang lebarnya kira-kira 8 hasta. Hasta itu ini Bu ya. 8 hasta. Kira-kira berapa nggih? Enggak sampai setengah meter hasta itu nggih. Sehingga kalau di total lebarnya kira-kira 3 sampai 4 meteran. Kemudian panjangnya 6 hasta. 6 hasta. Oh ngapunten, 12 hasta. Panjangnya 12 ini ya. Tapi tidak tahu hastanya orang Persia dulu seberapa. Sehingga kalau di total kira-kira 6 meter. Jadi bendera yang terbuat dari kulit harimau itu yang disusun-susun itu lebarnya 4 meter, kemudian panjangnya 6 meter. Pakai apa itu bawahnya kan gitu. Susah ini, bukan orang yang jelas Bang ya. Pakai gajah-gajah itu ya. Pasukan ini kemudian bergerak sampai di hadapan pasukan muslimin, kemudian membuat perkemahan di situ. Dan mereka hanya dihalangi oleh sungai. Sungai yang menghalangi, yang ada jembatannya. Nah, dibayangkan sungai bukan seperti sungai di Jemur itu bukan. Tapi sungai di Kalimantan, ya, sungainya lebar, ya. Sungainya seperti itu. Ya. Jadi mereka berkemah di hadapan pasukan muslimin tapi dihalangi oleh sungai. Nah, para jamaah sekalian, kemudian mereka mengirim surat kepada pasukan muslimin yang isinya adalah mereka memberikan tawaran kepada pasukan muslimin. Apakah kalian yang menyerang atau kami yang akan menyerang? Masya Allah. Apakah kalian akan menyerang atau kami yang akan menyerang? Pasukan muslimin kemudian mengusulkan kepada Abu Ubaid, panglima mereka, agar pasukan Persia saja yang menyeberangi sungai. Sebab di Madinah sama di Mekah itu hampir tidak ada sungai Pak. Paling sungai ya jalani banyu. Bukan sungai yang besar-besar seperti di Kalimantan. Sehingga mereka belum berpengalaman ketika harus perang yang di sebelahnya ada sungai. Bisa-bisa mereka terhanyut.
Sehingga pasukan ini mengusulkan mereka saja yang menyerang daripada kita berisiko. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid ini? Mereka tidak akan berani mati. Mereka tidak akan menyeberangi sungai karena tidak berani mati. Itu hanya gertakan saja. Oleh sebab itu kita yang akan menyerang mereka. Masya Allah, ini Abu Ubaid, ya. Kita yang akan menyerang mereka. Maka kemudian pasukan muslimin ini menyeberangi sungai lewat jembatan. Ini sangat berbahaya nih Bang. Sangat berbahaya. Sebab jembatan itu kan tidak mungkin jembatan lebar. Pasti ya cuma beberapa meter. Sementara pasukannya berjumlah 10.000. Ini sangat membahayakan. Maka ketika pasukan muslimin ini sudah berhasil menyeberang melalui jembatan itu, ternyata pasukan Persia sudah menyiapkan gajah-gajahnya dalam jumlah besar, yang setiap gajah itu kemudian dikalungi dengan lonceng, yang ketika mereka jalan itu berbunyi. Dan ini membuat kuda-kuda di pasukan muslimin menjadi ketakutan. Masya Allah, menjadi ketakutan. Dan disitulah kemudian terjadi perang sengit yang belum pernah terjadi di 3 peperangan sebelumnya. Pasukan berkuda mencoba untuk menerobos pasukan Persia. Tetapi apa yang terjadi? Pasukan gajah-gajah itu kemudian menghalau kuda-kuda. Mereka tidak berani mendekat kuda itu karena suara lonceng dan melihat gajah yang berjajar itu. Nanti akan kita lihat filmnya, ya, kapan-kapan. Sehingga mereka, kuda-kuda ini kemudian hanya meringkik dan sambil mengangkat kaki depannya itu, ya, tidak bisa maju, tidak berani maju. Bahkan ada yang kembali ke belakang. Ini kuda-kuda pasukan muslimin. Maka tidak ada jalan lain kecuali pasukan muslimin harus turun dan melawan pasukan Persia dengan jarak dekat. Dengan senjata apa kira-kira Pak? Pedang sama tombak. Pedang sama tombak. Dan mereka harus melawan pasukan gajah, pasukan kuda, dan yang paling membahayakan adalah pasukan pejalan kaki yang mereka siap dengan ribuan anak panah. Ini yang sangat membahayakan. Mereka siap dengan ribuan anak panah. Andaikan kuda mereka masih bisa dipakai, maka pasukan muslim ini bisa bergerak lebih cepat dan bisa bertahan ketika ada anak panah. Ketika anak panah yang menancapkan, kudanya masih bisa lari. Tetapi kalau jalan kemudian kakinya terkena panah, ini sudah kesulitan untuk lari. Nah, oleh sebab itu pada peperangan keempat ini pasukan muslimin dalam kondisi yang sangat sulit karena tidak ada kendaraan. Ditambah lagi andaikan harus mundur, mereka harus melewati jembatan yang tidak mungkin langsung bareng, pasti sedikit-sedikit. Mereka kemudian menunjukkan pengorbanan mereka, perjuangan mereka, sebab salah satu cita-cita mereka adalah apa? Mati syahid. Masya Allah, mati syahid. Walaupun dalam kondisi terjepit, mereka masih melakukan perlawanan yang sangat dahsyat. Lalu apakah mereka akan mampu bertahan atau justru akan habis dibabat oleh pasukan Persia? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.